Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku bakalan bikin tutorial cara bikin dompet rajut ya. Nah, pertama kita bikin rantai dulu sebanyak 33 rantai ya. Nah, setelah kita bikin 33 rantai, kemudian kita tambahkan satu rantai. Nah, setelah kita tambahkan satu rantai, kita bikin 3 sekaligus double cross di lubang yang sama di rantai kedua. Jadi skip satu rantai, kemudian kita bikin single cross di rantai kedua ya. Kita bikin single cross di rantai kedua dengan jumlah 3 single cross dalam satu lubang. Nah, kita langsung kasih tanda. Setelah kita bikin satu single cross, kita kasih tanda dulu supaya tidak lupa ya. Kemudian masih di lubang yang sama kita tambahkan 2 single cross lagi. Ini kan sudah kita kasih satu single cross ya. Kita tambahkan 2 single cross lagi. Jadi jumlahnya 3 single cross ya. Nah, setelah kita bikin single cross di lubang yang sama, kita bikin single cross di setiap mata rantai ini sampai sini ya, sampai ujung. Nah, kita lanjutkan bikin single cross di setiap mata rantai sampai ujung ini. Nah, saya sudah menyelesaikan hampir di ujung ya. Nah, di sini tinggal satu mata rantai belum saya isi, karena ini nanti akan saya isi tiga single cross. Sama seperti yang di awal ini. Di awal ini kan yang saya tandai dengan peniti, ini saya kasih 3 single cross ya dalam satu lubang. Nah, ini sama. Saya mau kasih 3 single cross di lubang yang sama. 1. Jangan lupa kita kasih tanda dulu di sini ya. Barusan aku baru bikin 1. Nah, kita langsung kasih tanda supaya tidak lupa cara waktu kita mulai bikin single cross yang isi 3. Kita kasih tanda dulu. Nah, setelah itu kita tambahkan 2 single cross. Tiga ya totalnya. Nah, setelah kita bikin 3 single cross di satu lubang yang sama, di setiap mata rantai ini berikutnya ya, mata rantai berikutnya kita isi satu lubang, satu single cross. Dengan posisi benang ini tetap di bawah, diselipkan ya. Nah, kita bikin single cross di mata rantai berikutnya. Pindah lagi. Terus sampai ujung sini ya. Nah, sampai ujung yang saya kasih peniti tadi, peniti kuning. Peniti ini ya, kita lanjutkan. Nah, teman-teman, di sini saya sudah menyelesaikan ya sampai ketemu di tanda peniti kuning ini ya. Nah, kemudian yang saya tak kasih tanda peniti kuning ini, nanti ini kan ada penandanya, penanda peniti kuning kita isi 2, di sebelahnya pun kita isi 2, di sebelahnya pun kita isi 2. Jadi tiga mata rantai ini 1 2 3 kita isi 2 ya, 2 semuanya. 1 2 3 kita satu mata satu mata single cross kita isi 2 single cross. Nah, ini kita sampai di penanda kita isi 2 single cross.
1, 2, sebelahnya diisi 2 single cross juga. 1, 2. Jangan lupa yang pertama kita isi 2 tadi kita kasih tanda ya, 1 2 1 2. Berarti di sini yang kita kasih tanda. Nanti di sini untuk kita berhenti. Satu kali lagi yang kita isi 2 di mata rantai berikutnya kita isi 2 single cross. 1, 2. Nah, kemudian di mata rantai berikutnya sini kita isi satu-satu single cross ya, sampai ketemu di peniti merah ini. Baik, kita lanjutkan sampai ujung. Kita bikin single cross satu-satu ya. Nah, di sini saya sudah sampai di penanda peniti merah ini. Itu artinya kita akan isi satu lubang 2 single cross. 1 di mata rantai 1, 2, 3, dimulai dari yang ada penitinya ini. 1, 2, 3, kita akan isi satu lubang 2 single cross ya. Kita mulai dari yang ada penitinya. 1 lubang kita isi 2 single cross. 1, 2. Kemudian kita pindah lagi di mata rantai berikutnya, kita isi 2 lagi. 1, 2. Pindah lagi di mata berikutnya pun kita isi 2. 1, 2. Nah, kemudian selanjutnya di mata rantai berikutnya ini kan yang kita isi 2. Kemudian di mata rantai ini dan seterusnya kita cukup isi dengan satu single cross ya, sampai di ujung peniti kuning. Kita lanjut ya, sampai di ujung peniti kuning kita bikin satu single cross. Nah, saya sudah sampai di peniti kuning lagi. Kemudian setelah kita sampai di sini, kita bikin single cross satu putaran lagi ya. Sebelum masuk ke motif, kita bikin single cross satu putaran lagi, nanti ketemu sama di penanda kuning ini lagi. Kita mulai bikin putarannya di mata rantai yang kita kasih tanda peniti kuning ini, kemudian nanti berhentinya pun di sini juga, gitu ya. Kita bikin single cross di setiap mata rantai. Jangan lupa kita kasih tanda dulu biar nggak lupa. Kemudian pindah lagi di mata rantai berikutnya, terus sampai satu putaran ya, sampai satu putaran nanti ketemunya di sini lagi. Setelah itu baru kita masuk di motifnya. Nah, di sini saya sudah menyelesaikan single cross di satu putaran ini ya. Dan sekarang sudah sampai di peniti penanda warna kuning. Itu artinya sudah selesai. Baru kemudian kita masuk ke motifnya. Kita bikin slip stitch dulu di penanda kuning ini ya. Di mata rantai yang ada penandanya, kita bikin slip stitch. Kita bikin slip stitch dulu, kemudian setelah kita bikin slip stitch kita bikin 3 rantai, 1 2 3. Setelah kita bikin 3 rantai,
Di mata rantai yang kita bikin slip stitch ini, mata rantai ini ya, kita akan bikin 2 double cross di lubang yang sama. Kita bikin 2 double cross di lubang yang kita bikin slip stitch ini ya. 1, 2. Nah, setelah kita bikin 2 double cross, berarti di sini ada 3 ya. 1, 2, 3. Kita skip 2 mata rantai. Ini lubang yang kita isi 2 double cross, kemudian 1, 2 kita skip. 1, 2 kita skip, kemudian di rantai yang ketiga kita isi 3 double cross. Dalam rantai yang ketiga kita isi 3 double cross sekaligus ya. Skip 2 rantai, di rantai yang ketiga kita bikin double cross 1 lubang 3. 1, 2, 3. Nah, kemudian setelah selesai, kemudian kita skip lagi 2 mata rantai. 1, 2 kita skip ya. Jadi 1, 2 kita skip, kemudian kita bikin lagi 3 double cross di mata rantai yang ketiga. Seperti itu terus sampai 1 putaran selesai ya. 1, 2, 3. Nah, kita bikin seperti ini terus. Kita skip 2 rantai, 1, 2 kita skip. Kemudian jadi 1 setelah bikin 3 double cross, 1, 2 kita skip. Di rantai ketiga kita isi lagi 3 double cross sampai 1 putaran selesai ya. Nanti kita terakhir ketemu di sini. Baik, kita lanjutkan sampai 1 putaran selesai ya. Nah, di sini saya udah selesai sampai ujung sini ya. Jadi antara ini dan ini nanti kita gabungkan dengan cara slip stitch. Slip stitch-nya di batang ini, tapi kita hitung di rantai yang ketiga. 1, 2, 3. Kita bikin slip stitch ya. Nah, setelah kita bikin slip stitch, di atas slip stitch ini ada lubang besar ya. Ada lubang besar, kita isi di lubang besar ini nih. Di sini kita isi 2 double cross. Pertama kita bikin 3 rantai dulu. Setelah kita bikin 3 rantai, kemudian kita bikin 2 double cross di lubang yang besar ini ya. Nih yang saya buka. Bikin double cross sebanyak 2 kali. 1, ulangi lagi. 2. 2 ya. Nah, setelah selesai kita pindah di lubang ini. Jadi jangan di mata rantainya, kita bikinnya di lubang-lubang yang besarnya ya. Nah, di sini. Jadi setiap lubang besar kita akan isi 3 double cross. Kita lanjut ya sampai selesai. Nah, saya sudah sampai di ujung lagi ya. Ini saya bikin barisan yang kedua. Ini kan barisan yang pertama. Ini barisan yang kedua. Nah, jadi kita bikinnya nanti
di lubang yang ini ya, di lubang ini yang besar-besar ini kita nanti akan isi 3 double cross. Nah, di sini setelah ujung sama ujung caranya sama seperti tadi, yang ini sama ini kita gabungkan dengan cara slip stitch. Kita slip stitch dulu di rantai ketiga ya. Nah, kalau kalian takut bingung atau lupa, kita bisa kasih tanda di rantai ketiga, kita kasih tanda penanda ya. Nah, setelah kita slip stitch, kita bikin 3 rantai, 1 2 3. Nah, kalau kalian takut lupa, di rantai ketiga ini kalian bisa kasih tanda penitinya, jadi nanti kalian bisa tahu pas slip stitchnya di mana. Nah, di sini nih, di yang ada peniti kuning, nanti kita bikin slip stitch lagi. Nah, setelah kita bikin rantai, kemudian kita di lubang yang besar ini kita isi 2 double cross ya, karena yang ini udah terhitung 1 double cross, jadi totalnya ada 3 double cross. Semuanya satu lubang yang besar ini nanti kita isi 3 double cross, 3 double cross. Seperti itu. Kita bikin tambahkan 2 double cross. 1 2. Nah, ini sudah selesai. Kemudian kita bikin lagi double cross 3 di sini. Sebanyak 3 kali di sini ya. Di lubang yang besar. Cara ini mudah banget ya, terutama untuk yang pemula nih. 2 3. Nah, cara seperti ini sudah diisi 3 double cross ya. Kemudian nanti kita lanjut lagi di lubang berikutnya. Ini lubang besar ini kan nanti kan ada lubang besar ya. Di sini kita isi 3 double cross. Kemudian kita cari lagi lubang yang besar ini, kita isi 3 double cross. Ini juga kita isi 3 double cross. Jadi semuanya nanti kita isi 3 double cross, 3 double cross sampai tinggi yang kalian inginkan ya. Badan tasnya setinggi mana. Jadi bisa aja kita dapetin 10 baris ini kan saya udah dapet 2 baris, 1 2. Nah, bisa aja kalian bisa bikin 10 baris atau 12 baris, itu terserah kalian maunya tingginya seperti apa ya. Kita lanjutkan sampai ke tinggi yang kalian inginkan ya. Nah, di sini saya sudah sampai ya. Saya sudah sampai di penghujung motif. Ini motif yang terakhir di barisan terakhir ya. Nah, untuk tingginya saya rasa cukup tinggi segini. Nanti kita tinggal tambahkan single cross keliling sampai beberapa baris, kemungkinan 4 atau 5 baris sudah cukup ya. Nah, nanti kita bikin talinya di sini. Nah, setelah ini di penghujung motif ini, si ini sama yang ada tanda peniti ini kita gabung dengan slip stitch. Kita gabungkan, baru kita bikin single cross keliling ya. Kita gabungkan dulu. Nah, setelah kita bikin slip stitch seperti ini, kita bikin single cross. Setelah kita bikin single cross, kita mulai bikin single cross keliling ya. Nah, single cross kelilingnya terserah kalian mau berapa baris. Jadi kita mulai dengan menutupnya pakai single cross dulu. Rantai 1, kemudian kita bikin single cross keliling ya. Single cross kelilingnya seperti biasa di setiap mata rantai. Oke, kita lanjutkan sampai dapat beberapa baris ya. Nah, di sini saya sudah selesai bikin single cross kelilingnya ya. Untuk single cross kelilingnya saya bikin 4 baris. Dari sini ke sini 4 baris ya. Nah, karena saya mau bikin tali di ujung sini. Saya mau bikin talinya di ujung sini, jadi
Ini nanti kita teruskan, single crochet kita teruskan aja sampai ujung sini. Jadi biar nggak potong, bikin lagi gitu ya. Jadi kita terusin aja single crochet sampai ujung sini. Tapi sebelum diterusin single crochet kita atur atur posisi dulu, posisi untuk bikin talinya kita bikin seperti ini dulu. Kemudian setelah kita nemu titik di mana kita bikin tali di pojok sini, kita kasih tanda dulu. Kita kasih tanda peniti ya. Peniti kuning ini akan kita bikin tali. Nah, jadi kita sekarang lanjut bikin single cross sampai ke penanda kuning ini. Baik, kita lanjut ya. Kita lanjutin single crossnya sampai ke penanda kuning. Saya sudah sampai di peniti kuning ini ya. Untuk di peniti kuning ini, di mata rantai peniti kuning yang ini, kita langsung slip stitch aja ya. Kita langsung slip stitch. Nah, kemudian kita lanjut bikin rantai. Kira-kira sekitar panjangnya segini lah ya, atur. Jadi nanti kalau ininya dilipat seperti ini, jadi 2 kali lipatnya ini. Jadi seperti ini nanti ya. Kita bikin rantai kita kira-kira segini aja. Atau sekitar selera kalian panjang talinya aja ya. Kita bikin rantai 1, 2, terserah panjangnya sepanjang berapa, nanti saya coba hitung ya. Nah teman-teman, ini saya udah bikin rantai sebanyak 75 ya, 75 rantai. Kemudian saya bikin lagi satu rantai, tambah satu rantai. Kemudian setelah ini kita skip satu rantai, kemudian kita bikin slip stitch ya. Jadi jangan bikin single cross, tapi di punuk rantai ini, di setiap punuk-punuk ini kita bikin slip stitch ya, slip stitch aja. Jadi kita skip satu rantai, kita bikin slip stitch di punuk berikutnya. Kita slip stitch. Jadi sistemnya slip stitch aja. Slip stitch sampai ujung rantai sini. Sampai ujung rantai sini kita bikin slip stitch ya. Nah, di sini saya sudah sampai di ujung sini ya. Kemudian ujung sini sama ujung sini kita gabungkan. Caranya kita ambil lubang di ujung sini. Kemudian kita bikin slip stitch ataupun single cross ya. Kita slip stitch aja. Kita slip stitch seperti itu. Kemudian kita terus ulangi lagi sampai benar-benar kuat ya. Kita slip stitch lagi, kita ulangi, kita ambil ujung sini, masukkan ke lubang sampai benar-benar kuat ya. Kita bikin ini terus ya sampai benar-benar kuat. Ini sampai benar-benar kuat ya. Nah, setelah kita gabungkan ini, kita gunting ya. Kita gunting talinya, kemudian pakai jarum yang lubangnya besar, kita sisa benangnya ini kita masukkan ke sini. Kita rapi-rapikan ke sini biar nanti lebih kuat ya, si talinya lebih kuat nanti. Nah, kita rapi-rapikan dulu.
Nanti kita bisa kasih tambahan seperti kayak bunga-bunga kecil gitu ya. Nah, teman-teman, ini kita tinggal pasang variasinya ya. Nanti saya mau pasang bunga-bunga di sini. Kemudian nanti saya juga mau pasang label di sini ya. Kita pasang dengan menggunakan jahit manual aja alias jahit tangan ya. Nah, teman-teman, dompetnya udah jadi ya. Nah, mungil. Jadi ini dompet untuk ke pasar, tinggal kita kasih puring dan sleting aja ya di sini. Nah, ini hasilnya. Mungil kan? Bisa juga untuk taruh HP ya. Oke, demikian aja video dari saya. Semoga video ini bisa membantu kalian yang pengen bikin dompet ya. Ini cocok banget motifnya untuk kalian yang pemula. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum, bye-bye.